Kimberly juga lolos nih pada babak pertama di The Live Label. Cuman aku kaget kok bisa ada orang Korea nyasar ke live aku mau. Apakah ini berarti bahwa Ujung Oppa akan berhenti menjadi influencer? Mengingat bagaimana statementnya di... Hola everyone, I'm Mr. Kim. Welcome back to my YouTube channel. Guys, yang lagi nonton, gimana nih kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin sebaliknya nih, lagi dalam kondisi nggak baik aja ya? Apapun itu, tetap semangat ya guys. Don't give up, fight it. Anyway, di video kali ini kita bakal bahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan Korea nih guys. Langsung aja yuk kita mulai dari topik pertama. Di topik pertama nih, kita bakal bahas tentang Kanya. Yang mana Kanya itu mengungkapkan bahwa dirinya itu seperti mau dijebak supaya seolah-olah dia itu menghina Korea. Waduh, parah banget sih. Sebelumnya kita sempat membahas nih soal bagaimana rumah tangga Kanya dan Ujung Oppa. FYI, Kanya sendiri adalah seorang penyanyi Indonesia yang mana dia memulai karir bermusiknya pada tahun 2018 setelah lolos sebagai bintang Pantura 5 Indosiar. Sementara itu, Ujung Oppa sendiri adalah influencer asal Korea yang memiliki nama asli Hwang Woo-jong yang lahir pada tanggal 19 Juli 1985 di Seoul, Korea Selatan. Dia lumayan mahir berbahasa Indonesia dan pernah mengikuti pertukaran guru besar di Universitas Indonesia. Setelah kembali ke negara asalnya, Ujung Oppa ternyata memutuskan nih untuk menetap di Indonesia. Kemudian dia pun memutuskan untuk berkarir sebagai seorang entertainer dan penerjemah bahasa Indonesia. Adapun Ujung Oppa dan Kanya Permatasari menikah secara resmi nih pada tanggal 8 Agustus 2021 dengan mas kawin 30 gram emas dan uang tunai 3 juta rupiah. Namun sayang nih guys, baru-baru ini rumah tangga mereka dikabarkan kandas dengan banyaknya isu nggak sedap. Untuk cerita selengkapnya mungkin bisa nonton video aku yang ini ya guys. Terbaru, kalian tau gak sih? Kanya itu menceritakan bahwa dirinya itu seperti mau dijebak gitu guys. Jadi pas dia melakukan secara langsung nih, ada seseorang yang seperti pengen menjebaknya supaya dia itu mengucapkan kata-kata yang bernada hinaan terhadap Korea Selatan. Dan berikut bagaimana cerita selengkapnya dari Kanya. Guys, aku mau cerita, tadi aku live di TikTok terus tiba-tiba ada orang dari Korea pakai tulisan Korea gitu, pakai fake account dengan tulisan yang artinya itu adalah Korea adalah negara yang sangat buruk kayak gitu. Mungkin dia ngetik-ngetik kayak gitu tuh biar aku baca dengan pelafalan bahasa Korea. Dia mungkin ngiranya aku akan baca itu dan aku nggak baca karena untungnya netizen ngasih tahu, "Kak, jangan dibaca, itu kayaknya jebakan. Takutnya ada orang yang iseng mau laporin kakak." Kayak gitulah. Akhirnya wah, cuman aku kaget kok bisa ada orang Korea nyasar ke live aku mau ngejebak aku untuk menghina negara mereka. Padahal aku berkali-kali aku bilang, Richard Steve, I don't understand what you say. Dia tetap spam. Astagfirullah. Waduh, cukup seram juga ya. Katanya si Kania, dia berulang kali bilang bahwa dirinya itu nggak mengerti apa yang orang ini bilang. Tapi orang ini itu terus nge-spam guys, pakai bahasa Korea. Wih, serem juga sih kalau dipikir-pikir ya. Coba deh bayangin kalau seandainya Kania ngebaca tuh komentar, Kania bisa dicap udah menghina negara orang loh guys. Untung aja ada yang ngingetin dan Kania juga berhati-hati sehingga dia nggak masuk ke dalam jebakan tersebut. Dan jujur aja ya guys, aku nggak tahu sih apa sih motif dari orang ini untuk berkomentar seperti itu. Apakah dia itu pengen menjatuhkan si Kanya dan ngebuat Kanya terjebak dalam sebuah kontroversi? Terlebih, masalah yang berhubungan negara, apalagi sampai ada kata-kata yang merujuk kepada hinaan dan sebagainya, itu kan nggak bisa dianggap sepele, itu cukup serius loh guys. Jadi bisa dibayangkan kan kalau seandainya Kanya mengucapkan kata-kata yang ditulis, itu dampaknya kayak gimana? Serem juga. But we don't know juga sih guys, apakah orang itu emang benar-benar pengen jebakannya atau mungkin dia itu cuma iseng belaka. Tapi kalaupun iseng, menurut aku itu udah berlebihan banget sih. Dan lanjut kita beranjak ke permasalahan yang lain. Kita bakal bahas tentang bagaimana Ujung Oppa yang diketahui sudah menghapus semua postingan di Instagram pribadinya. Nah teman-teman, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, untuk Ujung Oppa memang menghapus semua postingan di Instagram. Semuanya guys, semuanya itu udah di-delete sama Ujung Oppa dan hanya menyisakan satu postingan saja. Nah postingan itu adalah postingan tentang klarifikasinya. Kala itu klarifikasinya adalah seperti ini. Saya mengucapkan terima kasih dan salam terakhir kepada fans yang mencintai saya selama ini. Di garis bawahi menyampaikan salam terakhir. Kayak perpisahan gitu gak sih jadinya? Kayak say goodbye gak sih jadinya? Ya I think so. Lanjut baca lagi ya. Kalau soal perpisahan gara-gara beda karakter itu harus dihujat, saya akan terima kritikan.
Akan tetapi, saya memberitahu kepada kalian bahwa yang kalian dengar itu berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Rumah dan mobil bayar patungan, cicilan. Dan selama ini saya selalu kasih penghasilan 50% kepadanya dari semua penghasilan saya. Dan saat ini, hanya badan doang keluar dari rumah. Dengan kejadian ini, hati saya sangat tersakiti. Saya mau meninggalkan ini semua. Yang mau ditinggalkan itu apa nih maksudnya? Alright, itu adalah bagaimana statement dari Ujung Opa. Yang dapat aku tangkap dari statementnya ini adalah perpisah mereka itu katanya gara-gara beda karakter. Dan dia juga menggarisbawahi bahwa yang kalian dengar itu berbeda dengan fakta yang sebenarnya. Dan di sini kita nggak tahu ya guys apa yang dimaksudkan oleh Ujung Opa, karena banyak banget nih isu-isu yang kita dengar. Dan di postingan ini untuk Ujung Opa itu hanya membahas tentang masalah nafkah. Yang mana di postingan ini dia tuh mengatakan bahwa selama ini dia tuh selalu kasih penghasilan 50% kepadanya. Yang mana statement tadi itu seperti membantah tentang bagaimana statement dari Kania yang sebelumnya. Kania sendiri seperti informasi yang dirangkum oleh Hilda Arya itu mengatakan bahwa 99% hasil konten masuk ke kantongnya Ujung Opa. Padahal selama ini Kania itu berperan sebagai editor, kameramen, dan bahkan sopir. Selain itu, Kania juga sempat membalas tentang bagaimana komentar yang mengatakan bahwa dirinya itu diberikan uang yang begitu banyak oleh Ujung Opa. Jadi secara nggak langsung, netizen itu mengatakan bahwa hal ini berbeda dengan bagaimana statement dari Kania yang sebelumnya. Nah, menjawab hal ini, Kania mengatakan bahwa jikalau memang benar seperti itu, mohon minta agar yang bersangkutan untuk memberikan bukti. Lebih jelasnya, Kania mengatakan seperti ini guys. Mbak Ari, Mbak kenapa? Kenapa Mbak kebakaran? Nggak ada yang nyenggol Mbak, nggak ada. Kenapa? Malah kayak gini tuh bikin aku mikir gitu, kenapa, ada apa gitu. Tenang aja Mbak itu siapa? Nggak diajakin. Lu capek, kagak diajak. Bilangin sama junjunanmu. Suruh pre-rekening koran kalau memang benar kasih uang begitu banyak cenanya. Berapa banyak tuh ya? Coba dikirim ke aku, barangkali kemarin teh aku amnesia gitu ya. Alright, itu adalah bagaimana statement dari Kania ya. Dan menurut aku permintaannya juga cukup masuk akal sih. Jika kalau emang benar-benar diberikan sebanyak itu, ya bisa dibuktikan dengan bukti transferan maybe dan sebagainya. Sementara itu untuk Ujung Opa sendiri nggak membahas tentang masalah-masalah lain, dan jujur aku juga masih menunggu sih bagaimana statement dari Ujung Opa. Karena kita juga perlu dengar teman-teman bagaimana statement dari kedua belah pihak supaya kita tahu apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Sehingga kita nggak salah dalam mengambil sebuah kesimpulan. Namun sekarang untuk Ujung Opa sudah menghapus semua postingannya, bahkan postingan klarifikasi tadi juga udah dihapus. Kemudian di sini dapat dilihat foto profilnya saja bukan foto profilnya dia ya guys, tapi foto yang menunjukkan makanan sama minuman doang. Habis itu di sini di bagian bio-nya tertulis entrepreneur. Agak berbeda nih guys dengan yang sebelumnya, di mana di bio-nya dia itu menuliskan public figure. Hal ini pun lantas membuat aku bertanya-tanya, apakah ini berarti bahwa Ujung Opa akan berhenti menjadi influencer? Mengingat bagaimana statementnya di klarifikasi tadi yang mengatakan bahwa dia mengucapkan terima kasih dan salam terakhir kepada fans yang mencintainya selama ini. Bagaimana nih guys opini kalian? Entar komen ya di kolom komentar. And next kita akan berlanjut ke informasi yang berikutnya. Kita bakal bahas tentang calon idol K-pop dari Indonesia yang sekarang ini lagi rame banget diperbincangkan usai bagaimana video audisinya itu diunggah oleh salah satu agensi Korea. Jadi guys, belum lama ini viral sosok Kimberly dari Indonesia yang mengikuti audisi Choco Entertainment. Oke, Choco Entertainment namanya lumayan kiowo-kiowo gitu ya. Sekedar untuk informasi, Choco Entertainment sendiri adalah label rekaman asal Korea yang didirikan pada tahun 2019 yang lalu. Dan mereka punya grup yang namanya adalah Choco, yang juga punya subunit yang namanya adalah Choco 1 and 2. Jujur ya, setelah aku dengerin lagunya ternyata enak juga ya guys, serius. Musik videonya juga gak kalah sih, kece banget. Penampilan dari membernya juga wow, badass. Tahu gak sih card yang ada cewek cowoknya gitu loh. Nah untuk ini juga guys gitu, ada member cewek dan juga ada member cowoknya. Mengenai agensinya yaitu Choco Entertainment, ternyata untuk agensi ini diketahui aktif melakukan audisi global. Bahkan beberapa waktu yang lalu Choco Entertainment juga melakukan audisi calon K-pop dari India. Pendiri Choco Entertainment yang bernama Chopidi mengatakan bahwa Choco dengan sistem pelatihan yang berbeda dari pasar K-pop yang ada sedang mencari artis yang akan mendunia. Menurut beliau nih ya, K-pop itu telah mencapai titik balik menuju globalisasi. Diferensiasi pelatihan dan konsep serta globalisasi sumber daya atau para anggota adalah dua hal kunci yang saling melengkapi.
dan ini adalah arah yang akan dituju oleh Choco. Well, dari hal ini dapat disimpulkan bahwa nampaknya mereka itu bakal membuat sebuah grup yang mana grup ini itu bukan hanya berasal dari Korea saja, tapi membernya juga bakal berasal dari berbagai negara. Dan seperti yang kalian lihat di masa sekarang, banyak kok agensi-agensi K-pop yang juga melakukan hal seperti itu. Dan terbaru ya, Choco Entertainment itu mengunggah bagaimana video audisinya Kimberly yang menyanyikan lagu SNSD yang Into the New World. Adapun videonya seperti ini guys, coba deh kalian dengerin. Give applause. Wow, dia sih suaranya oke banget. Itu live vokal kan ya guys. Terus dia juga jago banget ya main gitar. Kemudian visualnya juga wow, cantik banget, manis banget, kiowo banget. Dan dia juga masih muda banget ya. Jadi menurut aku dia emang benar-benar sangat potensial banget. Dan usai melihat bagaimana video penampilan dari Kimberly, berikut adalah beberapa komentar-komentar dari para netizen. Coba kita baca ya. Oh my god, dia benar-benar bagus dan punya potensial. Setuju sih, potensinya besar banget. Next, aku suka banget sama lagu ini. Thanks udah nge-cover lagu ini dengan suara kamu yang imut. Take her please, ambil dia please. Dia bernyanyi dengan bagus. Dia punya banyak banget potensial. I think dia akan lolos audisi deh. Oh my god. Surreal voice, gorgeous melodies, perfect in any way. Bener sih, setuju. Indonesia, let's go. Aku berharap dia bakalan menang bulan ini. Fighting girl, wah from Indonesia, fighting. Oh my god, yang terbaik yang pernah saya lihat sejauh ini. All rounder, maksudnya kayak serba bisa gitu loh guys. Nyanyi bisa, main gitar juga bisa. There are two Kimberlys, bener ya? Oh god, dia bener-bener bagus banget. Alright, itu adalah beberapa komentar-komentar dari netizen usai melihat bagaimana video audisi dari Kimberly. Dan kalau kalian sendiri gimana nih guys pendapatnya? Antar komen ya di kolom komentar. Jujur menurut aku dia itu bagus banget, suaranya lembut banget. Dan jika nanti seandainya dia lolos dan juga trainee, terus kemampuannya diasah, kedepannya pasti bakalan lebih bagus lagi. Sementara itu ada juga netizen yang berspekulasi bahwa nampaknya Kimberly juga lolos nih pada babak pertama di The Live Label. Hal itu lantaran dalam pengumuman itu ditulis nama Kimberly dari Indonesia juga nih guys. Hal inilah yang membuat banyak orang beranggapan bahwa nampaknya Kimberly yang dimasukkan di sini adalah dia. By the way, sorry banget ya guys, sampai sekarang aku belum dapatin informasi lebih lanjut soal Kimberly. Dia itu asal mana sebenarnya, maksudnya Indonesia dari bagian mana, umurnya berapa, dan sebagainya. Aku belum dapetin info guys. Jikalau seandainya nanti aku dapetin info, aku bakalan share deh sama kalian. But anyway, yang terbaik aja buat Kimberly. Aku berharap kamu bisa lolos dan juga dapat debut. Alright everyone, cukup sekian ya untuk hari ini, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya dengan informasi terbarunya. I'm Sulky pamit, dan aku mohon maaf kalau ada kesalahan, baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, dan mungkin ada kesalahan informasi, mohon koreksinya ya guys. Goodbye everyone and happy weekend. Bye bye.